Bismillahirrahmanirrahim. Taib, ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usini wa iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada hari ini, pada pagi ini kita lanjutkan materi kajian kita membaca kitab Syarah Thalathatul Usul, dan kita masih pada pembahasan atau di penghujung pembahasan al-iman bil qadar, penghujung pembahasan al-imanu bil qadar. Dan pada kesempatan ini kita lanjutkan maudhu yang diletakkan atau disertakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yaitu menyebutkan tentang penyimpangan dua taifah, dua kelompok. Penyimpangan dua kelompok pada masalah al-iman bil qadar. Ini yang bawa kitab halaman 114. Halaman 114. Naam. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, wa qad dhalla fil qadari ta'ifatan. Wa qad dhalla fil qadari ta'ifatan. Dan telah menyimpang atau telah tersesat dalam masalah beriman dengan al-qadar ini ta'ifatani, dua kelompok. Dua kelompok. Ihdahuma al-jabriyah. Salah satu dari dua kelompok itu, yang pertama adalah kelompok al-jabriyah. Kenapa mereka dinamakan kelompok al-jabriyah? Ya, alladzina qalu, ini mereka-mereka yang mengatakan innal abda mujbarun ala amalihi. Sesungguhnya seorang hamba itu dipaksa dalam perbuatannya. Jadi mereka mengatakan Allah sudah memaksa kita. Jadi kita tidak punya pilihan. Kita tidak punya pilihan. Walaysa lahum fihi iradatun wala qudrah. Dan tidak ada bagi hamba itu kehendak dan kemampuan.
Jadi mereka mengatakan bahwasanya kita sudah mujbar, sudah dipaksa. Ya. Jadi apa yang kita lakukan ini ya tinggal kita ikuti saja. Karena kita sudah mujbar, sudah dipaksa. Nah, kita tidak punya iradah wala qudrah, tidak punya kehendak, keinginan dan kemampuan. Ini akidahnya siapa? Kelompok Al-Jabriyah. Jadi menurut mereka, kalau kita taat kepada Allah, udah itu. Kita dipaksa oleh Allah, sudah apa? Yang itu yang sudah dipaksa oleh Allah, kita melakukannya. Kalaupun juga kita melakukan dosa, kata mereka, yang enggak apa-apa karena kita enggak punya kemampuan untuk berpaling dari perbuatan itu, kata mereka. Nah, ats-tsaniyatu, kelompok yang kedua yang tersesat dalam masalah beriman dengan al-qadar ini, al-qadariyah. Al-qadariyah. Ini akidahnya Al-Qadariyah ini berlawanan dengan Al-Jabriyah. Adapun Al-Qadariyah ini alladzina qalu, mereka mengatakan apa? Innal 'abda mustaqillun bi'amalihi. Innal 'abda mustaqillun bi'amalihi fil iradah wal qudrah. Sesungguhnya hamba itu menyendiri, ya, dalam perbuatannya dan kehendaknya dan kemampuan. Walaysa li masyiatillahi ta'ala wa qudrati fihi athar. Tidak ada dalam, maksudnya di sini dalam perbuatan manusia itu masyiatullah, kehendak Allah, ya, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, fihi athar, pengaruh. Fihi athar, pengaruh. Ya. Jadi antum perhatikan di sini bertolak belakang antara akidah Jabriyah dengan akidah Al-Qadariyah. Kalau orang-orang Al-Jabriyah mereka mengatakan apa? Setiap apa yang kita lakukan ini sudah mujbar, sudah terpaksa. Allah yang sudah memaksa kita melakukannya. Kita tinggal menerima saja, menjalani apa yang kita lakukan. Jadi mau taat, mau maksiat, udah mujbar kita, enggak ada salahnya kita. Tidak ada salahnya. Karena kita sudah apa? Dipaksa. Ini menurut orang Al-Jabriyah. Nah, mereka dinamai kelompok ini dengan Al-Jabriyah karena akidahnya demikian. Ya, berlawanan dengan akidahnya siapa? Kelompok Al-Qadariyah. Adapun kelompok Al-Qadariyah ini mereka mengatakan, oh, hamba itu, manusia itu menyendiri dalam perbuatannya, ya, kemampuannya, kehendaknya. Tidak ada pengaruh, ya, dari perbuatan Allah dan kudrah Allah. Jadi kalau orang-orang Qadariyah mengatakan ketika manusia berbuat, melakukan perbuatan, ya, itu murni perbuatan manusia, kehendak manusia, ya, itu murni perbuatan manusia, kehendak manusia, tidak ada pengaruh dari kehendak Allah, ya, kudratullah tidak ada. Padahal ini nanti akan kita dapatkan bantahannya. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, jelas dalam ayatnya Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi apa yang kita lakukan itu Allah yang ciptakan. Apa yang kita lakukan Allah yang ciptakan. Ya, ini cara membantah orang-orang Al-Qadariyah yang mereka mengatakan apa yang diperbuat oleh manusia yaitu mustaqil, murni perbuatan manusia itu sendiri.
Jadi manusia yang melakukan perbuatannya, yang manusia yang menciptakan perbuatannya. Jadi bukan Allah. Padahal Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah. Baik. Warraddu 'ala at-ta'ifah al-ula al-jabriyah bisyar'i wal waqi'. Dan bantahan ya kepada kelompok yang pertama at-ta'ifati al-ula al-jabriyah. Bagaimana kita membantahnya? Kita bantah dengan dua perkara, bisyar'i dengan syariat, wal waqi' dan yang abstrak yang terjadi. Contoh waqi' yang apa? Yang bisa kita saksikan, bisa kita rasakan. Amma syar'u, adapun dari sisi syariat, bagaimana kita membantah orang-orang Jabriyah yang mengatakan udah kita ini terpaksa melakukan perbuatan kita. Fa inna Allah Ta'ala athbata lil 'abdi iradatan wa masyi'ah wa adafa al-amal ilaihi. Nah, ini bantahan kepada orang-orang Jabriyah. Ya, yang pertama, fa inna Allah Ta'ala athbata lil 'abdi iradatan wa masyi'ah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bagi hamba itu memiliki kehendak, ya, iradah wa masyiah, dan keinginan. Kita punya keinginan, ya, kita punya kehendak dan keinginan. Bukankah tadi kita sebelum datang ke tempat ini kita ada keinginan untuk datang? Kalau enggak ingin, ya enggak akan datang, ya kan? Nah, ini bantahannya. Wa adafa al-amal ilaihi, bahkan Allah Azza wa Jalla menisbahkan, menyandarkan perbuatan itu, ya, kepada mereka, kepada hamba. Allah berfirman, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ya. Di antara kalian, kata Allah, man yuridu, ada di antara kalian yang menginginkan apa? Ad-dunya. Ad-dunya. Ketika seseorang disodorkan kepadanya, dihadapkan kepadanya antara pekerjaan dunia dan akhirat, ya, wah sekarang ini ada pekerjaan, kalau saya tinggalkan rugi besar, waktu saya hilang nanti enggak mendapatkan keuntungan. Dan dalam waktu yang sama ada majelis ilmu, ada majelis ilmu. Dia melihat, oh kalau bolehlah saya tinggalin ini majelis ilmu ini sekarang, toh juga nanti masih ada waktu. Lalu dia memilih untuk keluar mencari dunia, ya kan? Minkum man yuridu ad-dunya. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, umurnya, waktunya, semuanya dia kerahkan untuk dunia. Tidak ada perhatian dia dengan akhiratnya. Ya. Wa minkum man yuridu, dan di antara kalian man yuridu, ada di antara kalian yang lebih condong, ya, al-akhirah, kepada akhirat. Dia ingat bahwasanya di dunia ini hidup kita hanya sebentar. Setiap hari, setiap menit, setiap jam kita mendengar mata fulan wa mata fulanah, mata fulan wa matat fulanah, si fulan meninggal hari ini, si fulanah meninggal hari ini, ya. Wa minkum man yuridul akhirah, ada di antara kalian yang hidupnya di dunia ini ingin akhirat, ya, ingin akhirat. Bukankah di sini Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita, kita punya kehendak, kita punya keinginan. Nah, kemudian firman Allah Azza wa Jalla bantahan kepada mereka, orang-orang Al-Jabriyah, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah al-haq min rabbikum, al-haq itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya.
Siapa di antara kalian yang ingin beriman? Ya kan? Siapakah di antara kalian yang ingin beriman? Wa man syaa'a falyakfur. Siapakah di antara kalian yang ingin kufur? Bukankah di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan faman syaa'a falyu'min? Siapa yang di antara kalian yang ingin beriman? Bukankah di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan manusia itu punya keinginan? Orang itu beriman, dia yang memilih. Ya kan? Wa man syaa'a falyakfur. Siapa di antara kalian yang ingin kufur? Inna a'tadna lidh-dhalimina naron ahata bihim suradikuha. Siapa di antara kalian yang memilih kekufuran? Inna a'tadna, sungguh kami telah menyiapkan lidh-dhalimin, bagi orang-orang yang zalim yang memilih kekufuran. Ya. Dia lebih memilih kekufuran. Apa yang disiapkan oleh Allah? Naron ahata bihim suradikuha. Neraka yang dikelilingi ya mereka pagar-pagarnya. Jadi enggak bisa keluar orang dari neraka, ya. Nah. Wa qala ta'ala man 'amila salihan falinafsihi. Siapa yang melakukan amal saleh falinafsihi, maka untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, dan siapa yang melakukan kejahatan, keburukan fa'alaiha, maka dia yang akan menanggung akibat dari dosa-dosa yang dia lakukan, keburukan-keburukan yang dia lakukan. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu ya menzalimi seorang hamba pun. Iya. Jadi di sini man amila salihan, Allah mengatakan siapa yang melakukan amal soleh. Bukankah di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan man amila salihan, siapa dari kalian yang melakukan amal soleh? Allah mengidopahkan perbuatan itu kepada hambanya. Nah, berarti di sini manusia itu yang memilih apakah dia melakukan amal soleh, apakah yang dia melakukan apa? Dosa dan kemaksiatan. Wa man asa'a fa'alaiha, siapa yang melakukan kejahatan, siapa yang melakukan dosa, fa'alaiha, dia akan menanggung dosanya. Karenanya wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu yang menzalimi seorang pun dari hambanya. Jadi kalau menurut orang-orang apa? Orang Qadariyah ini, maka Allah akan zalim, menyiksa hambanya. Mereka mengatakan kita ini sudah dipaksa dengan perbuatan kita, apakah kita taat ataukah kita melakukan kemaksiatan? Bukankah itu sudah merupakan apa? Kehendak Allah, keinginan Allah yang sudah memaksa kita. Kita cuman melakukan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, apa yang sudah dipaksakan oleh Allah kepada kita. Ya. Lalu apabila hamba ini dimasukkan, dilemparkan ke neraka oleh Allah, maka Allah zalim. Ini menurut mereka orang-orang Jabariyah. Ya. Nah, wa amal waqi', adapun sekarang bantahan dengan sesuatu yang terjadi, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita ambil pelajaran langsung, bantahan kepada orang-orang Jabariyah. Syekh mengatakan fa inna kulla insanin ya'lamul farqa baina af'alihi al-ikhtiyariyah allati yaf'aluha bi iradatihi kal akli wasyurbi wal bai' wasyira'. Adapun al-waqi' yang abstrak, yang langsung kita lihat, yang langsung kita saksikan, ya, maka kulla insan, semua manusia, ya'lam al-farqa baina af'alihi, mengetahui perbedaan antara perbuatannya al-ikhtiyariyah, perbuatan ya al-ikhtiyariyah yang dia pilih, ya, allati yaf'aluha, yang dia lakukan, bi iradatihi, dengan keinginannya. Seperti apa? Kal akli, seperti makan, wasyurbi, dan minum, wal bai' wasyira', menjual dan membeli. Bukankah seorang ketika dia makan karena memang dia ingin makan? Orang minum karena dia ingin minum. Orang menjual dan membeli itu berdasarkan apa? Keinginan kita. Ini kita yang memilih.
Ya, sekarang saya punya barang, wah saya jual aja ini mobil untuk bayar hutang. Bukankah itu keinginan kita? Ya kan? Wah, ada rumah dijual di sana murah. Udahlah saya beli rumah yang di sana. Ini rumah saya yang di sini saya jual aja. Bukankah itu keinginan kita? Iya. Bi iradatihi. Naam. Wa bainama yaqa alaihi bi ghairi iradatihi. Dan ada sesuatu yang terjadi pada manusia ini bi ghairi iradatihi, tanpa kehendaknya, tanpa kehendak kita. Ya. Kal irti'ash minal humma, seperti orang yang bergetar karena panas demam. Bukankah tiba-tiba panas demam? Apakah itu keinginan dia? Bukan keinginan kita. Ketika seseorang dia panas demam sampai bergetar tubuhnya, irta'ish, itu bergetar, itu bukan keinginan kita. Dan siapa yang ingin tiba-tiba rumahnya rata dengan tanah karena longsor, karena gempa? Apakah itu keinginan kita? Itu bukan keinginan kita. Jelas di sini kita membedakan mana keinginan kita dan mana yang sudah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, was-sukut minas satah, was-sukutu minas satah, jatuh dari atas. Ya. Was-sukutu minas satah, jatuh dari lantai atas. Tiba-tiba si fulan jatuh dari atas. Apakah ada orang yang tiba-tiba dia menjatuhkan dirinya dari atas? Ada di antara manusia yang mau bunuh diri, ya kan? Ngelempar dirinya. Nah, tapi biasanya seorang yang jatuh itu ya bukan kehendak dia, bukan keinginan dia. Tiba-tiba mobilnya tabrakan. Apakah itu keinginan dia tabrakan? Enggak. Nah, fahuwa fil awwali fa'ilun mukhtar. Maka hamba atau manusia ini pada contoh yang pertama, yaitu makan, minum, jual, beli, ya, fa'ilun mukhtarun, dia melakukan itu dengan pilihannya, ya. Bi iradatihi min ghairi jabrin, dengan pilihan dan kehendak manusia itu tanpa dipaksa. Enggak ada orang yang memaksanya. Wa fi tsani, adapun pada contoh yang kedua, wa fi tsani, ya, jatuh dari lantai atas, ya, badannya bergetar karena demam panas, ya, ghairu muhtar, ini bukan pilihan manusia. Tiba-tiba dia demam dan panas sampai bergetar tubuhnya, ini bukan kehendak dan pilihan manusia melakukan itu, ya kan? Nah, wala muridin lima waqa'a alaihi, dan dia tidak menghendaki apa yang terjadi kepadanya dari demam panas sampai bergetar tubuhnya. Nah, ini bantahan kepada orang Jabariyah yang menunjukkan akan apa? Batilnya pendapat mereka. Waraddu ala taifah ats-tsaniyah, dan bantahan kepada kelompok yang kedua, yakni al-qadariyah bi syar'i wal aql, dengan dalil syar'i dan dalil aqli. Amma syar'u, adapun bantahan dari dalil syar'i, fa innallaha ta'ala khaliqu kulli syai', khaliqu kulli syai', sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pencipta segala sesuatu. Karena orang-orang Qadariyah mengatakan apa? Manusia yang menciptakan perbuatan sendiri, manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri, ya. Tidak ada pengaruh sama sekali dari perbuatan Allah, dari kehendak Allah, ya, dari apa yang dilakukan oleh manusia. Itu murni manusia yang menciptakan perbuatannya, ya. Maka bantahannya apa?
Fa inna Allah Ta'ala khaliqu kulli syai', Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu, wa kullu syai'in kainun bimasyiatihi, dan segala sesuatu itu ada, terjadi bimasyiatihi, sesuai dengan kehendak Allah. Naam, manusia berkehendak melakukan sesuatu, tapi tidak akan pernah mampu manusia ini melakukan apa yang dia inginkan kalau Allah Azza wa Jalla tidak menghendakinya. Betapa sering kita ingin beruntung dalam bisnis, tapi kita tidak mendapatkan keberuntungan itu. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki Anda beruntung. Betapa sering kita ingin menjauh dari bahaya, ternyata bahaya itu juga sampai kepada kita. Kenapa? Karena Allah lah yang telah menghendaki bahaya itu menimpa kita. Nah, wa qad bayyana Allah Ta'ala fi kitabi anna af'al al-ibad taqa'u bi masyiatih, dan Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan fi kitabihi, dalam kitabnya itu Al-Qur'an, anna af'alil ibad, bahwasanya perbuatan hamba itu taqa'u bi masyiatihi, terjadi, bisa dilakukan oleh manusia bimasyiatihi, dengan kehendak Allah. Artinya kalau Allah tidak memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan sesuatu, kita tidak akan mampu melakukannya. Kita tidak akan mampu melakukannya kalau Allah tidak menghendakinya. Nah, faqala ta'ala walau sya'allah maqtatalal ladina min ba'dihim. Ya, ini jelas dalam ayat ini, walau sya'allah, jika Allah berkehendak, maqtatalal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat walakin ikhtalafu. Bila Allah berkehendak, maka maqtatalal ladina min ba'dihim, tidaklah berperang, ya, saling membunuh orang-orang setelah mereka, min ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Faminhum man amana, maka di antara mereka ada yang beriman, wa minhum man kafar, dan di antara mereka ada yang memilih kekufuran. Walau sya'allah maqtatalu, dan jika Allah berkehendak, sungguh mereka tidaklah berperang, tidaklah mereka dibunuh, tidaklah mereka diperangi. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah Azza wa Jalla melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Nah, wa qala ta'ala walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Ya, bila kami menghendaki, kami mampu untuk menjadikan setiap jiwa ini hudaha, menjadi beriman di atas hidayah. Tapi Allah tidak menginginkan semua manusia beriman. Jadi manusia ini ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Kalau kami menghendaki, kami bisa menjadikan mereka semua beriman. Ya. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tetapi haqqal qaul, ya, sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah, ya, haqqal qawlu minni, telah benar, ya, takdir dariku, perkataan dariku, kata Allah Azza wa Jalla, la'amla'anna jahannam, sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam ini, minal jinnati wan nasi ajma'in, ya, dari jin dan manusia yang kufur, mereka yang memilih memilih kufur. Nah, wa ammal aqlu fa innal kauna kullahu mamlukun lillahi ta'ala. Paham gak ini ikhwah? Ya. Jadi bila Allah berkehendak, Allah bisa menjadikan seluruh manusia menjadi beriman. Tapi Allah Azza wa Jalla mentakdirkan ada manusia yang mukmin, ada manusia yang kafir dengan penuh hikmah. Nah, dan sering kita sampaikan,
Di antara hikmah kenapa Allah menciptakan manusia ada yang kafir, ada yang mukmin. Kenapa Allah menciptakan ada iblis, ada syaitan? Kalau sekiranya Allah Azza wa Jalla menjadikan seluruh manusia ini beriman, maka banyak ibadah yang terhapuskan. Tidak perlu ada rasul, tidak perlu ada para rasul. Kalau semua manusia beriman, tidak ada ibadah berdakwah. Tidak ada ibadah berdakwah. Kalau semua manusia taat, ya, gak ada yang melakukan maksiat, maka tidak ada ibadah berdakwah di jalan Allah. Maka hilang ibadah-ibadah ini. Jadi Allah Azza wa Jalla mentakdirkan ini, menghendaki ini dengan penuh hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Ya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Nah. Wa amal aqlu, adapun menurut akal, fa innal kauna kullahu mamlukun lillahi ta'ala. Sesungguhnya al-kaun, alam semesta ini, mamlukun lillahi ta'ala, milik Allah. Ya. Sesungguhnya alam semesta ini, al-kaun, alam semesta ini, ya, kullahu mamlukun lillah, milik Allah. Wal insan min hadzal kaun, dan manusia ini, ya, termasuk dari alam semesta, dari kaun ini. Nah, fahuwa mamlukun lillahi ta'ala, maka manusia ini juga adalah milik Allah. Wala yumkin lil mamluk ay yatasarrafa fi mulkil malik. Tidak mungkin bagi al-mamluk. Al-mamluk ini siapa? Manusia. Ay yatasarrafa fi mulkil malik, untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam kerajaan pemiliki, dalam apa? Pemiliknya al-malik, raja. Illa bi'idnihi wa masyiatihi, kecuali dengan izinnya dan kehendaknya. Ya. Tidak semua yang kita lakukan itu bisa kita lakukan. Ya. Tidak semua yang kita lakukan itu bisa kita lakukan. Karena kita ini berada dalam kerajaan Allah. Berada dalam kerajaan Allah. Kalau sekiranya kita mampu melakukan setiap apa yang kita inginkan, ngapain kita miskin? Ya kan? Ngapain kita wajah kita pas-pasan? Ya kan? Ngapain kita kere? Kalau kita mampu melakukan apa yang kita inginkan, setiap apa yang kita inginkan, udah saya pingin menciptakan uang misalnya, sehingga saya bisa beli mobil yang paling mewah, beli rumah yang bertingkat-tingkat. Tapi kita ini milik Allah, dan kita tidak bisa melakukan perbuatan di dalam kerajaan Allah setiap apa saja yang kita kehendaki. Apa yang ingin kita lakukan baru mampu kita lakukan kalau itu dikehendaki oleh Allah. Nah, selesai kita pada pembahasan al-iman bil qadar. Ya, ini al-usul ats-tsani. Ya, al-usul ats-tsani, al-iman bi arkani al-iman. Nah, jadi dalam kitab ini ikhwah, Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan usul-usul salasah, tiga pondasi dalam agama ini yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang sangat penting kita perhatikan. Di antaranya di sini yang disebutkan setelah al-usul, di antara usul yang beliau sebutkan, ya, ma'rifatullah, ma'rifatu al-Islam, wa ma'rifatu an-nabi. Ini yang tiga hal yang ditanya nanti kita di dalam kubur. Ini usul salasah yang wajib kita ketahui. Kemudian di antara usul salasah yang wajib kita ketahui tentang maratib dalam Islam ini, tingkatan Islam ini. Pertama Islam, ya, ini sudah kita bahas. Kedua iman, kedua al-iman,
Ini tingkatan dalam Islam kedua, iman. Ini sudah selesai kita membahas al-iman billah, al-iman bil malaikah, al-iman bil kutub, al-iman bil rusul, al-iman bil yaumil akhir, al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Ini tingkatan yang kedua dalam Islam. Dan kita akan lanjutkan pada usul yang ketiga, al-martabatus tsalitsah, al-ihsan. Ya kan? Al-ihsan. Nah, ini tingkatan yang ketiga dalam Islam ini, dan ini tingkatan yang paling tinggi dalam Islam. Ya. Al-ihsanu ruknun wahidun wa huwa an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.